saat ini. Jadinya hukumnya masih in development, cara enforcementnya masih dalam development, dan jadinya masih banyak ruangan untuk bebas gitu. Jadi orang buat tiruan masih nggak masalah. Jadi the intellectual property protection di Indonesia kadang-kadang malah cuman kalimat awas barang tiruan, nggak bisa masuk pengadilan karena pengadilannya sendiri juga belum bisa menangani kasus-kasus tersebut, dan bila mana bisa pun juga kasusnya lebih pelik, lebih komplikasi gitu. Nah, tetapi misalnya di Indonesia bebas, nggak berarti masuk ke Amerika bebas. Itulah banyak orang yang importir atau distributor dari Cina, dari negara-negara yang manufacturing, yang produksi seperti Vietnam, halnya Vietnam, Cina, Bangladesh. Dia masukin barang, dia nggak sadar itu patennya apa. Waktu itu dia produksi sama pabrik tertentu, dia dapat lisensi, lalu dia coba masukin sendiri, dia nggak punya lisensinya, dan itu yang dimana dia bisa dapat masalah. Distributornya nanti di Amerika kena dituntut, dan yang di sananya juga udah kontrak, udah bikin obat gitu banyak, disita di pelabuhan lagi karena nggak boleh jualan. Nah, itu ruginya besar kalau kita nggak hati-hati. Maka dari sebab itu memang kalau memang sudah mau international trading, especially karena mau ke negara-negara Amerika, kan ada negara maju yang hukum patennya, hukum copyright, hukum trademarknya itu sudah berkembang dan kuat, dengan kuat dijaga. Itu adalah baiknya kita mesti, sebelum kita masukin barang, kita kerja dulu, research dulu, cari tahu apakah implikasinya dari trademarknya, apakah merek itu aman. Copyright, apakah kita punya literatur, dokumen marketing segala nggak melanggar. Paten, apakah paten-paten itu yang kita punya produk itu elemen-elemennya diproteksi oleh paten lain nggak, yang punya orang lain, bukan punya kita. Kalau itu udah bebas, adalah kita balik, sekarang kita balik lagi. Mau nggak kita bikin patennya di Amerika, trademarknya di Amerika, dan copyrightnya di Amerika, sehingga waktu orang-orang di Amerika mau niru, mau ngikutin import juga, mereka harus melalui kita. Bukan saja Amerika, mungkin dari Tiongkok. Iya, dari Tiongkok, betul. Vietnam yang mau tiru terus memasarkan barang ke Amerika, kan? Betul, jadi seperti intellectual property itu kayak jalan dua arah. Di satu arah kita namanya defensif, jadi kita make sure, kita yakin supaya kita nggak bisa diserang orang lain. Tapi di other side is namanya offensive, di mana apakah kita, karena kita yang masih baru, kita yang unik, kita yang paling maju, kita membuat perlindungannya supaya kalau ada orang masuk, kita bisa nyerang orang lain. Jadi itu adalah dua sisi dari intellectual property. Yang satu kita make sure supaya kita aman, jangan kena serang dari mana segala arah. Di satu sisi kita bisa, yang ada kesempatan, kalau orang mau masuk kita bisa protect market kita duluan. Apalagi kalau misalnya kita yang importer pertama dari Indonesia atau dari Asia. Jadi ada baiknya juga periksa paten, ya? Betul, dan seperti misalnya paten. Kalau misalnya kita punya paten pabrik, misalnya kita punya produksi furniture, lalu kita punya patennya di Indonesia. Nah, selama orang mau bikin pabrik lagi di Indonesia, kita bisa blokir semuanya. Jadi orang-orang yang mau import dari Amerika harus melalui kita di Indonesianya. Dan contoh misalnya di Amerika paten, kita dapat paten di Amerika bukan berarti yang enak juga, jadi kita bisa import dari Indonesia pun, tapi kalau orang mau dari negara-negara lain yang mirip kita punya, kita bisa blokir lagi. Jadi Michael, kalau soal itu bisa diperiksa, bisa di research. Betul, ya. Yang itu adalah biasanya adalah role dari patent attorney, selain untuk kita prosecute atau kita nulis patennya untuk minta mendapatkan permohonan paten dari USPTO, kantor paten itu. Kita juga melakukan patent searching, kita juga mencari produk searching untuk, jadi kita research, kita lihat, kita masukin ke database-nya di patent office, ini patennya deskripsinya begini, siapa yang punya, masih berlaku atau enggak, dan juga kita juga ada service yang namanya litigasi. Jadi misalnya kalau ada orang yang sampai kita nggak sengaja ngelanggar orang, atau kita udah ngeliat patennya, gimana caranya supaya kita punya barang dimodifikasi supaya tidak melanggar. Bahkan bisa sampai kita modifikasi sampai mana, sampai bisa dapat paten baru. Jadi kalau dari Indonesia, produk yang umum mungkin furniture, betul,
lagi kira-kira? Furniture apa banyak yang kita bisa bayangin import ya, obat, furniture, barang-barang. Kadang-kadang Kalau baju desain mungkin atau kalau baju biasanya orang nggak punya paten atau desain karena terlalu cepat apa cycle-nya. Kayak paten itu biasanya berguna untuk produk yang punya life cycle lebih dari 18 bulan. Karena untuk Amerika keluarin paten aja 18 bulan. Jadi kalau misalnya saya punya jas tahun depan udah nggak model, ngapain saya buang waktu cari patennya begitu. Jadi misalnya kayak furniture, kita kan kalau bikin mebel kan bisa 20-30 tahun, desainnya sama aja, asal bagus kan 10 tahun bisa. Nah itu paten langsung berharga, ada harganya. Dan kita harus juga bagi harganya dengan patennya. Kalau patennya mahal, lalu barangnya nggak tahan lama, atau nggak bisa dipindah, nggak bisa transisi ke jangka waktu bisnis yang panjang, mungkin paten itu bukan salurannya, mungkin salurannya adalah copyright-nya, trademark-nya, atau di rahasia dagang. Contohnya seperti tas Louis Vuitton, LV. Itu kan dia sering sekali buat tasnya, coraknya tuh pakai LV-nya di kulit tasnya itu. Karena itu kalau orang copy, jadi dia copy trademark-nya, bukan copy desainnya. Jadi kadang-kadang ada caranya juga di mana orang bisa membuat situasi di mana intellectual property form yang satu bisa diaplikasikan secara praktikal ke yang formula yang lain gitu. Oke. Baik, Michael, terima kasih untuk beri waktu hari ini. Sampai kita jumpa lagi. Terima kasih untuk waktunya.